Baik, kembali lagi dengan saya di mata kuliah manajemen strategi. Ini adalah pertemuan pertama dari keseluruhan. Pertemuan pertama ini saya akan membahas tentang tidak manajemen strateginya terlebih dahulu, tapi lebih ke kita perlu mengenali dulu perusahaan secara lingkungannya. Perusahaan dari perspektif lingkungan. Jadi teman-teman perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu perusahaan dan apa yang akan dihadapi nanti. Saya ambil salah satu model yang sangat terkenal di marketing environment, tapi ini juga bisa digunakan dalam sebuah perusahaan dilihat dari sisi lingkungannya. Ya. Di sini ada 3 layer ya. Ini layer yang pertama adalah company, layer yang kedua juga masih company, dan layer yang ketiga adalah hal-hal yang ya bisa dikatakan ini adalah eksternalnya. Kita bahas dulu dari layer yang paling pertama. Di sini layer paling pertama ini adalah disebut micro environment atau lingkungan kecil atau lingkungan mikro. Dan yang kedua adalah macro environment yang ada di sini, yang warna kuning ini. Itu macro environment itu lingkungan yang sangat luas. Nah, ini adalah sisi internal dan ini adalah sisi eksternal. Jika dilihat dari sudut pandang lingkungan. Nah, yang akan saya bahas di sini adalah yang namanya manajemen strategi. Kita akan dihadapkan dengan yang namanya lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Kita harus memahami dulu lingkungan internal kita seperti apa, lalu kita juga pahami juga lingkungan eksternalnya seperti apa, dan kita dapat membuat atau memformulasikan strategi dengan efektif. Nah, tapi sebelum jauh kita membuat ke strategi, mempelajari tentang perusahaan, kita pelajari terlebih dahulu lingkungannya ya. Lingkungannya ini terdapat 2 layer. Ini kan sama-sama mikro dan sama-sama internal. Kenapa mesti dibuat 2? Oke, akan saya jelaskan. Pertama, yang warna biru ini adalah lingkungan perusahaan yang dapat ia kendalikan secara penuh. Siapa yang mengendalikannya? Manajer sudah pasti. Atau mungkin kalau perusahaan-perusahaan besar kita bisa sebut CEO ya. Dialah yang mengelola atau mengatur ritme, tempo, cara bekerja, lalu hubungan, itu adalah seorang CEO. Ini di sini. CEO menginginkan apapun, dia dapat bertindak dengan cara apapun. Misalnya, ketika pegawainya tidak sesuai dengan harapan performance-nya, maka ia akan membuat kebijakan bagaimana cara membuat si pegawai tadi itu bisa bekerja dengan sesuai apa yang ia inginkan. Dan ini yang di warna biru ini adalah internal environment, di mana si company ini, si perusahaan ini dapat mengatur semau mereka. Jadi apa yang mereka mau, mereka dapat kejar di situ. Jadi ini adalah hal yang dapat mereka kontrol ya. Nah, di sini ada 3 layer tapi ada 2 juga ya. Ada 2, maksudnya adalah gini. Di company ini adalah hal-hal yang bisa kita kelola atau yang bisa kita atur, yang bisa kita yang bisa kita kendalikan ya, yang di warna biru ini. Tapi yang di warna pink ini walaupun masih sama-sama di company, tapi ini tidak bisa dikendalikan dengan mudah. Ini memerlukan yang namanya stimulus. Contoh adalah di sini supplier. Kita tidak bisa menjaga atau mengkeep supplier kita agar terus memberikan harga yang murah. Tetapi kita bisa stimulus mereka dengan harga-harga yang kompetitif, atau mungkin kita jual paket bundling atau kita jual kontraknya. Nah, berbeda dengan yang kuning ini adalah hal-hal yang tidak bisa dikendalikan. Nah, dari sini teman-teman bisa belajar terlebih dahulu apa-apa saja yang bisa dikendalikan dan apa saja yang tidak bisa dikendalikan. Berarti di teorinya ada Pak? Ada. Contoh, dalam kehidupan sehari-hari ketika kita ingin berangkat ke salah satu mall, misalnya kita ingin berbelanja apapun ya, mengkonsumsi apapun di sana, entah itu makanan, entah itu membeli pakaian, entah itu membeli hadiah atau apapun. Nah, pada saat perjalanan ini mengalami hujan yang sangat lebat, itu tidak bisa dikendalikan. Ini masuk ke layer yang paling ujung yang ini. Ini masuk di natural. Ketika kita mau berangkat ke mall tersebut dan lalu hujan, itu kita nggak bisa kompromi dengan siapa-siapa.
Misalnya kita mau marah-marah ke Tuhan, Tuhan kenapa sih ini hujan? Saya kan baru mau berangkat nih, jadi hancur kan dandanan. Misalnya seperti itu. Itu tidak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah hanya mengikuti apa yang terjadi di sini. Atau bisa dikatakan nggak dibilang pasrah juga sih, tapi lebih ke mengikuti aja. Ketika kita hujan, ya udah, adaptasi kita adalah kita menggunakan payung. Selesai. Atau kita menggunakan ponco atau jas hujan. Ketika hujan ya sudah, kita tunggu saja sampai reda. Kalau ketika hujan ya nggak jadi deh ke mallnya, bisa-bisa saja. Ketika hujan kita balik lagi ke rumah, bisa saja ya. Nah, itu adalah hal-hal yang tidak bisa dikendalikan. Jadi fokus ke apa yang bisa kita kendalikan terlebih dahulu. Sama seperti pada teori di manajemen strategi. Fokus apa yang kita bisa kendalikan. Contohnya, misalnya ada teman-teman kita yang ya sedikit toksik lah ya. Nah, di sini akan ada 3 keputusan. Pertama, kita ya udahlah ikut-ikut aja. Yang kedua, kita stimulus, dan yang kita terakhir, apa yang akan kita lakukan. Kita dapat merespon hal tersebut dengan misalnya kita serang balik, bisa respon kita dengan diam aja udah cukup. Bisa juga kita respon dengan ya kita berceramah, bisa juga kita respon dengan dengan komedi mungkin. Nah, itu adalah salah satu bagaimana kita mengatur internal kita sendiri. Jadi intinya adalah di internal sendiri dulu. Nah, kita kembali ke sini, di sini ada 3 layer, kembali ke internal dulu ya. Contoh, saya ambil contoh, misalnya perusahaan Indofood. Dia akan mengelola internalnya terlebih dahulu sebaik mungkin, baru dia lari ke sini terakhir. Tapi tidak membenarkan juga, Pak bisa nggak kalau internalnya jelek, eksternalnya bagus? Bisa, tapi biasanya pondasinya kurang kuat sih ya. Bisa, cuman dia kayaknya gambling aja di setiap aktivitas tuh. Jadi company-nya dulu harus dikuatin internalnya. Contohnya apa? Misalnya ada SOP-nya, bagaimana sistemnya, bagaimana kulturnya, bagaimana reward dan kompensasinya, bagaimana rekrutmennya, bagaimana cara dia jualannya, bagaimana cara dia memproduksinya, bagaimana cara dia menjaga limbah, bagaimana dia cara menjaga keamanan ketertiban dari LSM dan lain-lain, organisasi-organisasi lain, itu bagaimana? Ini ada di sini. Ya, ini dipegangnya oleh CEO, ini internal. Jadi fokus dengan apa yang bisa kita lakukan terlebih dahulu di internal. Lalu tahap yang kedua adalah ini di layer yang warna ungu keping-pingan ya. Ini masih company, tapi ada beberapa hal yang tidak bisa kita kelola, atau bukan kelola sih, lebih ke kita kehendaki ya. Misalnya saya ambil contoh di supplier. Supplier yang kita miliki itu dia memiliki juga rekanan lain. Bagaimana caranya agar dia tetap memberikan harga yang kompetitif untuk kita daripada untuk pesaing ya. Kita kelola misalnya dengan memberikan ucapan ulang tahun, dengan memberikan bonus akhir tahun, atau memberikan bonus THR atau bonus apa, karena kita selalu membeli barang mentah atau bahan mentah dari supplier tersebut dengan harga yang ya bisa dibilang paling efisien dari semuanya misalnya ya. Nah, kita jaga tuh jangan sampai supplier ini pergi ke orang lain yang akhirnya produksi kita terbengkalai, tidak dapat bahan-bahan dari supplier ini, tapi perusahaan lain yang mendapatkan. Itu. Jadi kita lihat bargaining position kita ya. Kalau misalnya kayaknya kita nih agak lemah nih, apa yang harus kita perbaiki agar nantinya supplier ini tidak kabur kemana-mana ya. Walaupun sebenarnya ini agak demanding sih sebenarnya ya, agak demanding pada saat proses prakteknya, tapi ini wajib dilakukan. Minimal kita sudah berusaha untuk menjaga suppliernya. Itu nomor 1. Lalu nomor 2, di sini ada customers. Customers pun sama, kita tidak bisa mengatur mereka. Contohnya misalnya kita jualan beras ya. Mungkin satu hari ini konsumen A beli ke kita, tapi satu hari lain konsumen A ini pergi ke kedai yang lain. Customer ini tidak bisa kita atur, tapi bisa kita stimulus dengan apa? Banyak sekali ya, dengan ilmu marketing. Bisa dengan paket bundling, bisa dengan meningkatkan brand awareness, bisa dengan meningkatkan juga engagement rate misalnya di sosial media, bisa dengan rebranding, bisa dengan PR, bisa dengan event and sponsorship gitu. Itu banyak banget lah ya. Ini banyak banget bagaimana cara untuk mempertahankan customers, atau misalnya membuat experience customernya ini menjadi lebih baik. Itu juga bisa ya. Lalu yang ketiga selanjutnya ini adalah
kompetitor ya. Nah, kompetitor juga sama, ini tidak bisa diatur. Kita tidak bisa mengatur, kamu jangan jualan ya, nanti jadi kompetitor saya. Itu tidak bisa. Kompetitor itu akan datang karena mereka akan mencari celah-celah bisnis. Misalnya industri yang kita mainkan ini atau industri yang kita berkecimpung ini ada di food and beverage atau kuliner lah, masuk ke ekonomi kreatif. Nah, jika seandainya kompetitor ini datang, yang bisa kita lakukan adalah hanya satu, bersaing dengan mereka dengan sehat. Bagaimana cara menstimulus kompetitor? Bisa dengan harga yang kompetitif, bisa dengan paket bundling, bisa dengan brand, bisa dengan peningkatan brand awareness, bisa dengan bekerja sama. Misalnya seperti perusahaan Sony Ericsson yang tadinya kompetitor jadi teman gitu, atau malah bisa berubah lagi jadi musuh lagi, seperti Bank BNI dengan Bank BJB ya. Itu banyak sekali. Jadi ini masih bisa dikompromikan lah ya. Ini masih bisa dikompromikan. Lalu yang keempat adalah intermediaries. Intermediaries ini adalah perantara. Perantara yang dimaksud ini mungkin bukan supplier ya, lebih ke penjualan kita tuh mau ditaruh di mana, atau lebih apa ya, authorized reseller mungkin ya namanya ya. Kalau bahasa prakteknya ini authorized resellernya ini kita juga sama harus kelola. Karena kenapa? Mereka yang menjadi reseller kita ini kemungkinan besar akan merubah brand mereka, merubah jualan brand mereka yang jadi brand orang lain dengan mudah. Nah, ini juga harus tetap dipupuk nih ya, tetap dijaga hubungannya. Gitu. Lalu yang terakhir ini public ini adalah masyarakat. Masyarakat ini lebih ke bukan customer sih, orang-orang aja yang di sana gitu ya. Tapi yang diwakili misalnya oleh siapa itu masih bisa distimulus, masih bisa kita stimulus ya. Bisa dikontrol tapi harus ada stimulus. Kalau yang company tidak perlu ada stimulus, kita langsung jalankan. Itu adalah internalnya. Ini adalah internal yang kita miliki. Lalu kita loncat ke eksternal. Eksternal ini adalah di macro environment ya. Macro environment. Ini adalah eksternal tapi yang bisa kelola atau yang bisa kita kontrol. Nah, kalau yang ini di uncontrollable variable. Kalau di sini dia benar-benar tidak bisa dikontrol ya. Nah, yang kuning ini benar-benar kita nggak bisa ngapa-ngapain. Contoh demografis. Siapa yang mau Indonesia berpulau-pulau kayak gini? Nggak ada yang mau semuanya. Tapi kita beradaptasi gimana caranya Indofood bisa terdistribusi ke Papua. Bagaimana caranya misalnya minuman beralkohol bisa didistribusi ke Bali. Bagaimana caranya makanan-makanan kucing ini bisa didistribusi ke Kalimantan. Tidak ada yang menginginkan misalnya secara demografis ini kita jadi berpulau-pulau, itu nggak ada. Lalu tidak ada juga yang menginginkan jumlah manusia atau jumlah penduduk yang ada di Indonesia ini sekitar hampir 300 jutaan. Tidak ada juga yang mau jenis kelamin ini yang paling banyak lebih baik wanita daripada pria. Itu tidak ada yang mau ya. Nah, di sini adalah demografik ini tidak bisa ditukar atau tidak bisa dikendalikan. Jadi ya kita misalkan orang-orang lebih sukanya seperti lagu misalnya, orang-orang lebih sukanya lagu cinta, ya sudah. Ini agak susah kalau kita bikin lagu yang bukan cinta, masukin saja karena memang demografis di kita seperti itu, marketnya seperti itu ya. Lalu selanjutnya kondisi ekonomi di kita seperti apa? Di Indonesia lebih banyak menengah ke bawah. Nah, kelas menengah ini lebih banyak mengeluarkan uang menggunakan kredit misalnya. Nah, berarti ekonomi di kita ini tumbuhnya bagus ya. Kalau dikatakan bagus, indikatornya dari pertumbuhan ekonomi atau GDP ya bagus ya. Di sini bagus. Nah, tapi di sini kita tidak bisa mengontrol kondisi ekonomi suatu negara. Contoh ketika ada satu negara atau satu daerah yang terkena bencana atau terkena dampak dampak krisis misalnya. Nah, ketika krisis itu ada, ya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Kita sebagai perusahaan hanya bisa menunggu saja ya, karena ketika kondisi ekonomi hancur, perusahaan kita kemungkinan juga akan terkena dampaknya. Itu untuk
asal ekonomi. Lalu ketiga ini natural. Kalau natural ini lebih ke alam sih ya. Ini juga sama, tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa dikendalikan. Contoh misalnya tadi saya bilang itu yang hujan ya. Kalau misalnya ada lagi yang lebih parah, ini mungkin ada gunung meletus, mengeluarkan asap, mengeluarkan abu, dan sampai kota misalnya. Semua gedung itu terkena dampak dari gunung meletus tersebut. Nah, tidak ada yang bisa mengontrol itu. Misalkan, ya Tuhan, gunung meletusnya berhenti dulu, saya mau produksi sepatu saya dulu, itu tidak bisa ya. Jadi ini akan terus berjalan. Apa yang bisa kita lakukan? Kita hanya bisa adaptasi. Misalnya kita gunakan plastik agar tidak terkena abu, misalnya dalam satu bangunan tersebut. Walaupun ya pasti ribet sih, tapi ya itulah, untuk yang uncontrollable variable ini kita memerlukan adaptasi ya. Itu. Lalu yang ketiga ada teknologi. Kalau teknologi sekarang mungkin lagi rame ini adalah aplikasi ya. Dulu sebelumnya web, sekarang aplikasi. Nah, aplikasi ini sekarang udah rame nih. Aplikasi belanja, aplikasi biro jodoh, aplikasi video on demand, aplikasi ride on demand, aplikasi apa lagi? Ini banyak banget ya. Ini teknologi-teknologi inilah yang pada tahun 2020 ke sini itu jadi salah satu primadona. Nah, ketika teknologi ini maju, perusahaan kita kemungkinan akan sulit mengontrol hal tersebut. Apa yang bisa kita lakukan adalah hanya mengikuti perkembangan zaman. Ya, banyak ojek-ojek pangkalan yang akhirnya protes-protes, tapi ya tetap aja orang-orang pada pakai Gojek, Grab, Maxim dan lain-lain ya. Ada Gojek ke sini kita pukulin, tetap aja makin merajalela. Karena memang teknologi inilah yang masuk ke kehidupan kita, yang akhirnya kita nggak bisa kontrol dan kita hanya bisa mau ikut atau enggak gitu saja, atau adaptasi ya, hanya itu saja. Jadi inilah teknologi untuk yang sekarang nih. Sekarang banyak banget aplikasi-aplikasi mall yang memiliki aplikasi di handphone itu untuk membeli produk. Nah itu juga sama, itu teknologi. Karena kalau tidak kita lari ke sana juga, kemungkinan besar kita akan kehilangan omset dari digital ya. Lalu yang kelima ini adalah politik. Kalau politik, ya kembali lagi, siapa sih yang jadi pemimpinnya? Dia condong kemana? Bagaimana karakteristiknya? Kalau kebijakan yang dia buat itu tidak pro dengan perusahaan kita, itu akan sulit. Ya. Contoh misalnya, lebih baik produk impor daripada produk dalam negeri. Produk impor lebih murah dan lebih berkualitas, dalam negeri enggak. Ya udah, berarti kan, ya politiknya kurang lebih seperti itu. Dan yang terakhir adalah cultural atau budaya ya. Nah, budaya di kita gimana nih? Budaya-budaya di kita gimana? Oh, budaya di kita tuh sebenarnya tidak menghargai leluhur, misalnya tidak menghargai hasil-hasil hasil buatan nenek moyang. Nah, berarti kita harus tahu nih apa yang harus kita masukkan. Atau kultur di kita ini lebih kena Korean Wave nih. Kena badai Korea Selatan yang jadi suka dengan boyband dan akhirnya melupakan hal-hal yang ada di sekitar kita yang bersifat lokal ya. Nah ini juga sama, harus dilihat juga ya. Nah, jadi intinya adalah ini yang tidak bisa kita kontrol atau uncontrollable variable. Ini masih eksternal, ini juga ada eksternal, tapi ini masih bisa controllable asalkan distimulus. Dan yang terakhir adalah controllable variable, ini full yang bisa dikendalikan oleh kita sendiri. Nah sebelum kita masuk ke penilaian strategi, kita pahami dulu ini. Ada uncontrollable variable dan ada controllable variable. Jadi silakan dipelajari mana saja yang harus kita pilah-pilah. Yang harus kita bangun pertama adalah internal terlebih dahulu, baru nanti eksternalnya. Oke, itu saja untuk pertemuan pertama ini. Nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.